kami tahu gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai. Amin. Kami Tuhan, terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus. Pagi hari ini kami memperingati ibadah kenaikan-Mu ke surga. Tuhan Yesus, ya kenaikan-Mu adalah untuk menyediakan tempat bagi setiap kami. Dan biarlah hidup kami sungguh adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah kami pagi hari ini kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan. Dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Mu, Tuhan Engkau katakan, aku hadir. Dan Tuhan Engkau bersama kami, siap untuk memberkati kami dengan damai, sejahtera, dan sukacita yang melimpah dari Tuhan, yang tidak pernah akan diambil oleh dunia ini. Terima kasih, kami serahkan peribadatan kami dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Semangat. Shalom semuanya. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya mau teman-teman untuk bersorak-sorai bagi nama Dia. Amin. Oke, saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian. Dia bangkit bersoraklah. Perlindungan dan pengharapan.
tidak menarik. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik, tidak menarik. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik, tidak menarik. Saya mau nih yang cewek. Di dalamku bukan menarik, tidak menarik. Bila Roh Allah ada di dalamku bukan menarik, tidak menarik. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik, tidak menarik. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik, tidak menarik. Bila Roh Allah ada di
tanam di hati yang subur Tuhan Yesus, akan ada berbuah berkali lipat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar kami firman itu Tuhan Yesus dapat kami mendengarkan Tuhan, dapat kami menyimaknya Tuhan, dan sebagai rema di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami lakukan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus telah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, ini hari berapa? 10. Hari ke-10 kita ibadah di rumah. Ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 7. Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Saya harap sepanjang saya menyampaikan firman Tuhan, semua orang mengalami kegelisahan itu kapan sih? Apa? Ketika ada masalah, gelisah. Apalagi? Ya. Orang yang menunggu juga kadang dia yang membuat orang gelisah adalah menunggu. Tapi firman Tuhan katakan di sini, jangan gelisah hatimu. Ya, hati yang selalu gelisah. Gelisah itu seperti apa sih? Tidak tenang, kan? Tidak tenang, Tidak tenang. Gelisah itu tidak tenang. Ya. Yang selalu mengalami kegelisahan itu adalah hati Yesus. seseorang. Ya. Dikatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Ini Yesus yang mengatakan. Kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya jangan gelisah hatimu? Ini pada saat kapan? Setelah disalib atau sebelum disalib ini? Apa? Sebelum disalib. Ya. Coba kalau kamu sudah ikut orang sudah lama, tapi tiba-tiba orang itu bilang, saya akan disalib, saya akan mati. Murid-murid Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan Yesus, mereka sudah tinggalkan pekerjaannya, yang nelayan sudah meninggalkan pekerjaannya mengikut Yesus. Tapi di dalam perjalanan itu mereka sudah punya harapan, kita sudah punya pemimpin. Tapi tiba-tiba pemimpinnya berkata, aku akan mengalami penderitaan, disiksa, dianiaya, akan disalib, dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Kira-kira kalau kita ada pada saat itu, kita gelisah nggak? Pasti. Kita sudah menaruh pengharapan kepada pemimpin kita, tapi tiba-tiba pemimpin kita ngomong seperti itu, mematahkan semangat itu kan? Tapi Yesus memberikan semangat yang baru. Jangan gelisah hati. Setelah Yesus mati, apa yang terjadi pada murid-murid? Kembali Yang saya sampaikan. Mereka kehilangan harapan. Kehilangan harapan. Kapan pengharapan itu kembali? Setelah Yesus dibangkitkan atau bangkit? Bangkit. Ya, kalau dibangkitkan berarti ada yang membangkitkan. Dia adalah kebangkitan itu sendiri. Setelah Yesus bangkit dari kematian. Ini luar biasa. Ya. Jadi yang membuat semangat murid-murid pada saat itu setelah mereka memahami bahwa Yesus bangkit. Apakah selesai sampai di kebangkitan itu? Kalau kita runut ya, manusia berdosa, jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan menjanjikan seorang penyelamat. Yesus datang, Tuhan itu datang menjadi manusia, kemudian lahir, pelayanan, mati, bangkit. Setelah bangkit, selesai, Roh Kudus dicurahkan dulu, baru kalau dia nggak naik ke surga. Hari ini kita peringati apa? Yesus naik ke surga. Sebentar lagi setelah Yesus naik ke surga, baru kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Jadi ada runutannya semua. Setelah pencurahan Roh Kudus selesai sampai di situ, selanjutnya apa? Yesus akan datang ke, baru kita masuk Yerusalem
Nah, ini kata-kata yang menguatkan kepada murid-muridnya pada saat itu. Jangan gelisah hatimu. Ya, ini juga pengharapan bagi kita, kata-kata yang akan menguatkan kembali kepada kita. Jangan gelisah hatimu. Walaupun kita tidak berjumpa muka dengan Tuhan, kita tidak melihat. Tapi dikatakan apa? Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kitalah bagian-bagian orang yang percaya tapi kita tidak menjadi saksinya. Seperti murid-murid yang pertama. Ya, orang-orang yang pertama berjumpa dengan Yesus muka dengan muka. Ya. Tapi itu penghiburan bagi kita. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada ini yang bahwa Yesus dengan Allah itu adalah satu. Ya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia juga percaya kepada Allah. Enggak bisa dipisahkan. Walaupun tiga pribadi ini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Enggak bisa dipisahkan. Ya. Kalau orang salah menyembah Allah, tapi Yesus katakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Jadi untuk manusia berhubungan dengan Allah, Yesus adalah yang diutus oleh Bapa. Nah, perhatikan di situ. Yesus naik, ya. Kita peringati, disaksikan. Kalau kita lihat Alkitab itu banyak sekali kisah-kisah bahwa Yesus memang dia naik ke surga. Yesus memang bangkit. Ada faktanya semua. Walaupun banyak orang yang mengatakan Yesus tidak bangkit, Yesus tidak naik ke surga. Tapi kenyataan Alkitab mencatat, sejarah mencatat bahwa itu terjadi. Ya. Apa tujuan Yesus naik ke surga? Menyediakan tempat bagi. Nah, coba kita baca ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi. Di rumah Bapakku banyak. Apa kita bayangkan? Oh, itu suatu tempat, nanti ada kaplingnya di situ, ada tipe seperti perumahan apa seperti itu? Enggak. Yerusalem baru. Yerusalem baru. Di rumah Bapakku banyak tempat. Siapa yang disediakan tempat? Bapaknya. Hah? Siapa yang disediakan? Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kamu percaya kepada Yesus, ya kamu disediakan. Yesus naik ke surga untuk menyediakan kapling itu kepadamu. Bukan berupa kapling yang kita bayangkan secara duniawi. Dalam kerajaan surga menyediakan tempat. Kan ada 2 tempat kan? Neraka dan surga. Kenaikan Kristus ke surga bukan dia hanya duduk-duduk bertahta di atas, dia akan sebagai imam besar di sana kan. Tugas imam besar apa sih? Naik ke surga menjadi imam besar bagi kita, orang-orang yang percaya di dunia ini. Tugas imam besar apa? Doakan, memenuhi kebutuhan, memproteksi kamu dari mara bahaya. Yesus naik ke surga, tapi apakah dia tetap ada di hati kita? Ya? Dia tetap ada di hati orang-orang yang percaya kepadanya. Dikatakan di situ, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Makanya dimulai di atas. Jangan gelisah hatimu. Ya. Walaupun aku pergi, aku tetap bersama dengan kamu. Ada tujuan saya ke sana.
Jangan gelisah hatimu, walaupun aku tidak bersama dengan kamu secara fisik di dunia ini, karena aku sedang ke sana dan aku tetap dalam hatimu, menyediakan tempat bagimu. Saya sering katakan, di dunia ini hanya kemah sementara kan? Ya. Kalau sudah kena penyakit bisa rusak. Ya. Tapi roh itu rusak enggak kau kena penyakit? Bisa rohmu kena penyakit enggak? Enggak. Tubuh ini hanya kemah untuk roh yang Tuhan berikan, tapi itu akan kembali kepada Tuhan. Perhatikan ya, jangan menguap dulu. Ya, masih panjang ini. Ya, jangan menguap dulu, masih panjang. Ya. Yang ketiga, coba perhatikan ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Setelah Tuhan Yesus pergi ke sana dan tempatnya sudah sedia, apa dikatakan di situ? Kalau tempatnya sudah sedia apa? Aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, ya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saat ini Yesus sedang bekerja sesuai waktunya dia, waktunya Tuhan, sedang menyediakan tempat di sorga, di Yerusalem baru untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Setelah selesai dia akan kembali. Kapan dia kembali? Kapan dia kembali? Perhatikan baik-baik ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke sana, yang udah pergi ke sana kan udah terjadi kan? Dan telah menyediakan tempat bagimu. Artinya setelah tempat kita sudah tersedia di sana, dia akan datang kembali. Berarti kapan ini terjadi? Kalau tempatnya sudah siap. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Coba kita baca. Coba baca di dalam 1 Korintus atau 1 Tesalonika dulu. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Salah satu yang suaranya keras, bangkit berdiri, kalau saya suruh. Bangkit berdiri 16 sampai 17. Dan membacakan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bunyi sangkakala berarti rumah yang disediakan itu sudah jadi. Bunyi sangkakala terjadi, Tuhan turun ke bumi, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Orang yang sudah mati bangkit dengan tubuh kemuliaan. Kita yang masih hidup, kalau kita masih hidup ya, mungkin generasi berikutnya, generasi berapa sampai kedatangan Tuhan itu akan dibangkitkan sama-sama sampai pemerintahan apa? 1000 tahun. Tuhan Yesus pasti datang. Pasti datang. Ya. Cuma waktunya kapan kita tidak tahu. Ya. Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Oke, coba kita baca lagi satu di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55. 1 Korintus 15 ayat 51. Kamu dengan Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia. Di akhir zaman ini apa yang harus kita kerjakan? Ya, kalau dia dalam berdiri teguh, jangan goyang dengan imanmu, tetap pada imanmu sampai titik darah penghabisan Yesus. Tetap pegangan. Amin. Jangan karena harta, jangan karena kedudukan. Apalagi dunia itu banyak sekali tawaran-tawaran yang disediakan bagi saudara dan saya. Ya, kita harus terus tunduk di bawah Tuhan. Ya. Setiap orang bisa jatuh. Iblis punya siasat yang luar biasa untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Apalagi di akhir-akhir zaman ini. Ya, dikatakan di situ tadi apa? Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali.
bumi nafiri. Tanda-tanda itu sudah banyak sekali. Jangan kita seperti murid-murid Tuhan Yesus. Seringkali mereka tidak mengerti perkataan Yesus karena mereka tidak memberi telinga. Ya. Mereka tidak memberi telinga dengan baik sehingga mereka sangat lamban memahami apa yang Yesus ajarkan. Mereka lamban memahami apa yang Yesus ajarkan. Sampai Thomas katakan apa di situ? Kalau kita baca ayat. Thomas tadi katakan apa? Kata Thomas kepadanya, pada Tuhan Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Pemahaman Thomas itu, Yesus pergi dalam dunia ini ke tempat mana? Dia nggak ngomong, nggak tahu kemana. Tapi yang Yesus maksud itu surga, Yerusalem baru, menyediakan tempat di sana bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Makanya tadi kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, lakukanlah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Kamu baca Alkitab 5 pasal sehari, tidak sia-sia. Jeripayamu tidak sia-sia. Ya. Kamu berdoa, jeripayamu tidak sia-sia. Kamu main musik, jeripayamu tidak sia-sia. Kamu menolong orang lain, jeripayamu tidak sia-sia. Tuhan catat semua dan diperhitungkan semua. Amin. Masih mau melakukan yang baik? Ya. Tapi dosamu juga dicatat ya. Segala pelanggaran juga dicatat. Ya. Jadi kita kembali ke sini ya. Ayat, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Tapi kita semua berjumpa di sana nanti. Ini yang pimpin pujian dulu pakai jas ya. Ada di sini juga. Nah, kita berjumpa semua di sana dalam tubuh kemuliaan. Dalam tubuh bukan seperti ini lagi. Pas nanti ada yang pakai jas di sana, ada yang tidak pakai jas, ada nggak? Nggak ada lagi. Semua sama tubuh kemuliaan. Ya. Katakan berubah dalam Tuhan ya. Nah, kemudian ayat 4 dikatakan di situ. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Tahu jalan ke sana kan? Ya. Kemana Tuhan pergi? Surga. Lama jalannya. Jalannya gimana jalannya di sana? Sama Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus. Ya. Kamu tahu jalannya ke sana. Jadi Thomas kan, kami tidak tahu mau kemana. Tuhan mau kemana, jadi kami tidak tahu. Pemikiran Thomas, Tuhan Yesus mau kemana di dunia ini. Makanya Tuhan Yesus tegaskan lagi di bawah. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu bahwa jalan ke situ? Kata Tuhan Yesus ya, kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Yesus adalah jalan. Aku jalan, kebenaran, Dan jalan kehidupan, Yesus katakan. Itulah Yesus katakan, Aku percaya, amin. aku percaya, amin. Kamu aminkan. Aku percaya bahwa jelaskan di situ ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia percaya kepada Bapa. Siapa yang melihat Yesus, dia melihat Bapa. Karena satu kesatuan, tidak terpisahkan. Ya. Ayat 9 dikatakan,
ayat 8 kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah ini muridnya lagi datang kan ya. Ada Thomas, ada Filipus, ada Petrus yang meledak-ledak. Ini karakter murid-murid Tuhan Yesus ini beda-beda. Tapi hebat. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hebat. Ya. Nah. Dikatakan si Filipus apa? Filipus datang apa? Nah, coba kita lihat di atas ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7, perhatikannya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu telah mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ini Yesus berkata kepada murid-muridnya kan. Filipus datang, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini modelnya Jack ini Filipus ini. Modelnya Jack ini Filipus ini ya. Ya, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Apa yang kamu tanggapi kalau lihat baca ini? Yesus sudah katakan, barang siapa melihat Anak, dia telah melihat Bapa. Dan dia udah lihat Yesus kan ada di situ murid-murid. Dia bertanya lagi. Sedang berbincang-bincang. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Apa yang Yesus katakan? Kata Yesus kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah ini. Nah, sudah 3 tahun kita bersama-sama. Ada orang yang tanya kamu di sana, kamu kenal nggak Pak Sasa? Gua saya nggak kenal Pak Sasa, tapi yang saya kenal Adrianus. Ini kamu. Salah aja dong. Ini sudah 3 tahun kita bersama-sama, tapi kamu nggak kenal saya. Ini murid-murid yang namanya Digi. Sudah 3 tahun sekian lama, Yesus katakan apa di situ? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Sudah Kristen dari lahir, tapi tidak kenal Yesus. Menyedihkan kan? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang ada di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ini ya. Jadi Bapa Tritunggal gitu ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Rasa. Jadi kembali di dalam perayaan kita pada hari ini, perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bukan berarti Tuhan Yesus ke sana tidak ada tugas hanya duduk sebagai raja, tapi Tuhan ke sana untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan saat ini kita sedang menunggu kedatangannya yang kedua kali untuk membawa kita ke tempat yang Dia sediakan di sana untuk menikmati hidup yang kekal. Di mana ada Yesus, di situ kita ada. Kita kemudian langsung Bapa. Jadi kita naikkan pujian, kami memuji bersama. Ajar
Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Benar Tuhan, Engkau ajaib. Engkau Allah yang tidak akan pernah kami selami Tuhan, karena Engkau sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa memperingati kenaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus mengingat akan karya-karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk adik kami Philip Tuhan di Surabaya yang saat ini dirawat di rumah sakit RKS Tusan Surabaya. Kami percaya bahwa pertolongan, perlindungan Tuhan akan selalu bersama dengan dia. Biarlah pemulihan datangnya daripada Engkau Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, Engkau telah menebus Philip Tuhan. Kau mengampuni dosa-dosanya Tuhan. Dan kesembuhan menjadi bagian untuk Philip Tuhan. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Philip selalu berharap kepada Engkau Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan biarlah semuanya terjadi atas kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk Excel yang ada di Mahanaim Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau kunjungi Excel, Engkau berikan kesembuhan kepada Excel di bagian telinganya, Engkau jamah. Kesembuhan datangnya daripada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, jika sebentar kami akan berpisah dengan teman-teman kami yang kelas 3, kami percaya bahwa masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memelihara mereka kemanapun mereka pergi. Apa yang sudah kami taburkan, ajarkan mereka selama 3 tahun di tempat ini Tuhan, tidak akan sia-sia Tuhan. Tapi akan mengubahkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang akan membawa banyak-banyak perubahan. Dia akan dipakai oleh Tuhan dimanapun mereka berada, di kampus mereka nantinya Tuhan. Apapun yang mereka mengalami, mereka akan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Di mana tanah mereka pijak, di situ berkat Tuhan akan mengalir, melimpah dalam hidup mereka. Tantangan, persoalan boleh mereka hadapi Tuhan, tapi apa yang firman Tuhan telah tanamkan dalam hati mereka Tuhan akan selalu mengiang dan mengingatkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk segala kebutuhan yang kami perlukan di Pondok Asarel Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang memulai ini pekerjaan Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan Tuhan. Kelas 1, kelas 2 yang ada saat ini Tuhan, kami percaya pemeliharaan Tuhan akan selalu bersama dengan mereka Tuhan, menyelesaikan tahap-tahap pendidikan mereka di tempat ini Tuhan, sehingga mereka juga bisa melangkah lebih jauh lagi ke depan nantinya Tuhan. Mereka tetap setia kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak yang akan baru datang nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengirimkan anak-anak yang akan dibentuk di tempat ini Tuhan. Dan biarlah kami sebagai orang tua mereka di tempat ini Tuhan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan, kemampuan yang daripada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, kami hanyalah alat Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat yang dari Allah Bapa, persekutuan dengan anaknya yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus mulai saat ini sampai
Maranatha, Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali untuk menjemput kita semua untuk bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya di Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin.